Halo semuanya, selamat datang di video kali ini. Pada saat ini, kita akan mendiskusikan tentang materi yang sudah kita bahas yang kemarin, yaitu materi reaksi redoks. Video ini kami buat dengan memenuhi tugas dari mata kuliah perencanaan pembelajaran kimia. Nah, untuk itu, di saat ini langsung saja kita buka waktu untuk diskusi. Dipersilakan kalau ada teman-teman yang ingin bertanya tentang video yang telah ditampilkan dari kelompok kemarin, dipersilakan. Ya, baik, dipersilakan. Vivi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan bagi kelompok kami, yaitu kelompok 2. Pada saat ini saya akan bertanya kepada kelompok 3 mengenai video yang telah dipaparkan kemarin, yaitu ada tiga pertanyaan. Yang pertama, di menit ke-11:12 detik, pada tata nama IUPAC, berdasarkan BILOX terdapat aturan untuk senyawa biner. Pertanyaannya, apa itu senyawa biner? Untuk pertanyaan yang kedua, yaitu di menit ke-25:40 detik, pada praktikum yang telah teman-teman lakukan, kalian menggunakan salah satu bahan, yaitu pemutih. Nah, di sini yang menjadi pertanyaannya adalah baju putih menjadi seragam wajib untuk anak sekolah. Semakin putih baju yang kita pakai, maka kita akan semakin nyaman untuk memakainya. Nah, saat ini banyak dijual produk-produk pemutih yang dapat mengembalikan warna putih dari baju putih. Cara kerja dan produk-produk pemutih ini tidak lepas dari konsep redoks yang sedang dibahas. Jadi, jelaskan cara kerja dari pemutih ini pada reaksi redoks. Untuk pertanyaan yang ketiga, jelaskan bagaimana reaksi yang terjadi pada paku yang terdapat dalam video praktikum kelompok yang telah disajikan oleh kelompok 3. Sekian dan terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Baik sekali memang pertanyaan dari Vivi. Ya, pada saat ini dipersilahkan dari kelompok untuk menjawab. Baiklah, pada saat ini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 pada soal yang pertama, yaitu pada tata nama IUPAC berdasarkan BILOX terdapat aturan untuk senyawa biner. Pertanyaannya, apa itu senyawa biner? Jadi jawabannya, senyawa biner adalah senyawa kimia yang mengandung tepat dua unsur yang berbeda. Contoh senyawa ionik biner adalah antara lain kalsium klorida CaCl2, natrium fluorida NaF, dan magnesium oksida MgO. Sementara contoh senyawa kovalen biner antara lain air H2O dan belerang heksafluorida atau SF6. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 mengenai cara kerja dari pemutih pada reaksi redoks. Jadi jawabannya, sebuah benda yang berwarna merupakan akibat dari benda itu menyerap energi cahaya matahari. Semua benda berwarna mempunyai elektron-elektron di dalamnya. Elektron mempunyai tingkatan energi yang tertentu. Elektron dengan tingkat energi rendah yang telah menyerap energi cahaya matahari membuatnya berpindah atau promosi ke tingkatan energi yang lebih tinggi. Nah, saat elektron itu kembali ke tingkat energi yang semula atau rendah, disertai dengan pelepasan energi dengan tingkat warna tertentu. Hal ini menjadi dasar kerja pemutih baju yang dipakai kita untuk memutihkan baju. Molekul-molekul dari pemutih akan melahap atau mengikat elektron-elektron yang ada di noda baju. Ketika baju sudah tidak mempunyai elektron, maka noda tidak akan mampu membuat kuning baju yang putih. Bahan-bahan yang digunakan dalam pemutih ini disebut agen pengoksidasi atau oksidator. Nah, oksidator yang lazim digunakan adalah natrium hipoklorit. Natrium hipoklorit ini akan menangkap elektron yang ada di noda pakaian sehingga warna baju kembali putih. Reaksi yang terjadi merupakan reaksi oksidasi. Reaksinya OCl- tambah H2O tambah 2 elektron menjadi Cl- tambah 2 OH-. Jadi dalam pemutih yang beredar di pasaran terdapat natrium hipoklorit sebesar 5,25% yang dilarutkan dalam air biasa. Jadi semakin banyak kita menggunakan pemutih, secara otomatis semakin banyak elektron yang ditangkap dan baju kita semakin putih cemerlang. Baiklah, saat ini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 pada soal nomor 3. Jelaskan bagaimana reaksi yang terjadi pada paku yang terdapat dalam video praktikum kelompok. Jadi jawabannya, saat paku besi dicelupkan ke dalam larutan NaClO tambah CH3COOH
Setelah beberapa menit akan terjadi perubahan warna yang biasa disebut perkaratan pada paku. Larutannya pun berubah-berubah warna agak kecoklatan. Keberadaan zat-zat kimia yang bersifat korosif dan sebagian bahan-bahan korosif yang dapat menyebabkan korosi terdapat atas asam, basa, serta garam, baik dalam bentuk senyawa anorganik maupun organik. Ya, baik, terima kasih. Sungguh baik juga jawaban dari kelompok. Nah, selanjutnya kita langsung saja. Jika masih ada yang mau bertanya, dipersilahkan dari teman-teman kelompok lain. Ya, baik. Silakan, Maria ini. Iya, saya akan bertanya pada kelompok. Ada 3 pertanyaan di sini. Pertanyaan yang pertama itu terdapat pada menit ke-5 detik ke-20. Nah, pada video kan dikatakan dalam suasana reaksi. Yang menjadi pertanyaan kami kelompok, apa saja yang terdapat dalam suasana reaksi tersebut? Nah, pertanyaan yang kedua, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan besi berkarat yang terdapat pada reaksi redoks perkaratan besi? Itu terdapat pada menit ke-28 detik ke-19. Dan pertanyaan yang ketiga, apa yang dimaksud dengan reaksi autoredoks atau reaksi disproporsionasi pada menit ke-2 detik ke-20? Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, 3 pertanyaan lagi dari Maria. Ya, pada saat ini dipersilahkan kelompok untuk menjawab pertanyaan dari Maria. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6 pada soal nomor 1. Pada video ada yang dikatakan dalam suasana reaksi. Yang menjadi pertanyaan, apa saja yang terdapat dalam suasana reaksi tersebut? Jadi, jawabannya, pada penyetaran persamaan redoks ini berlangsung dalam suasana asam maupun suasana basa. Kalau suasana asam, bagian yang kekurangan oksigen ditambahkan H2O, dan bagian yang kekurangan hidrogen ditambahkan H+. Kalau suasana basa, bagian yang kelebihan oksigen ditambahkan H2O, dan bagian yang kekurangan hidrogen ditambahkan OH-. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6 pada soal nomor 2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan besi berkarat? Faktor-faktor yang menyebabkan korosi, yang pertama oksigen terlarut, kedua zat padat terlarut, pH dan alkalinitas, temperatur, tipe logam, aliran listrik, dan bakteri. Baik, saat ini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6 pada soal nomor 3 mengenai apa yang dimaksud dengan reaksi autoredoks atau disproporsional. Jadi, reaksi autoredoks masuk ke dalam salah satu reaksi kimia. Reaksi kimia biasanya melibatkan banyak zat kimia yang bisa dipadukan untuk membentuk suatu zat baru. Reaksi ini biasanya secara otomatis diikuti dengan berbagai perubahan kimia. Dalam pelajaran kimia SMA, reaksi autoredoks sering disebut dengan istilah disproporsionasi. Reaksi autoredoks merupakan salah satu jenis reaksi redoks yang melibatkan proses reduksi dan oksidasi. Jadi, reaksi autoredoks adalah reaksi ketika suatu zat mengalami reaksi reduksi dan oksidasi secara serentak. Artinya, reaksi redoks yang menjadi oksidator dan reduktornya merupakan zat yang sama. Baiklah, terima kasih jawaban yang sungguh baik dari kelompok sekali lagi. Nah, pada saat ini masih kami buka pertanyaan mungkin dari teman-teman, dipersilahkan disampaikan. Boleh saya? Ya, silakan Soleha, terima kasih. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 3. Nah, pertanyaan pertama di sini dalam video yang telah kelompok sajikan pada menit ke-22 menit pada 57 detik, bagaimana kelompok dapat mengaplikasikan materi ini melalui praktikum di lingkungan sekolah kepada peserta didik? Coba kelompok jelaskan. Pertanyaan kedua, jelaskan reaksi redoks yang terjadi pada potongan apel yang
biarkan terbuka di udara bebas. Itu pertanyaan saya ambil pada menit ke-4, yaitu pada detik ke-44. Nah, selanjutnya pertanyaan terakhir dari kelompok kami yaitu mengapa unsur bebas mempunyai bilangan oksidasi O, yaitu pada menit ke-7 pada detik ke-42. Terima kasih. Baik, terima kasih. Memang cukup baik pertanyaan-pertanyaan mengenai praktikum juga tentang redox ya untuk kelompok. Nah, silakan kelompok untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saudari Soleha. Baiklah, pada saat ini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, nomor 1, mengenai bagaimana kelompok dapat mengaplikasikan materi ini melalui praktikum di lingkungan sekolah. Jadi, jawabannya yaitu dengan memberikan praktikum yang dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari atau yang ada di sekitar kita. Misalnya, proses perkaratan besi akibat adanya reaksi oksidasi karena dibiarkan di udara luar tanpa adanya lapisan pelindung atau pada reaksi pembakaran. Jadi, untuk mengaplikasikannya, kita bisa memberikan pemahaman materi beserta praktik yang ada di sekitar kita sehingga lebih mudah untuk dipahami. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu jelaskan reaksi redoks yang terjadi pada potongan apel yang terbiarkan terbuka di udara. Jadi, jawabannya, apel yang sudah dipotong kemudian dibiarkan di udara terbuka akan berubah warna karena terjadi proses reaksi oksidasi, di mana enzim yang ada pada apel yang sudah terpotong tersebut akan bereaksi dengan oksigen yang ada di udara sehingga mengalami reaksi oksidasi, di mana oksidasi adalah penggabungan suatu zat dengan oksigen. Setelah itu, enzim yang ada pada apel akan berubah menjadi warna lebih kecoklatan daripada warna asalnya. Selain pada apel, perubahan warna terjadi pada buah lainnya, seperti pada buah pisang dan pir. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 nomor 3, yaitu mengapa unsur bebas mempunyai bilangan oksidasi sama dengan 0. Jadi jawabannya, unsur bebas mempunyai bilangan oksidasi sama dengan 0 karena unsur bebas adalah unsur yang tidak bergabung atau berikatan secara kimia dengan unsur lain. Contohnya pada unsur karbon, kalsium, tembaga, natrium, besi, dan aluminium. Ya, baik sekali memang. Jawaban yang sangat-sangat tepat ya dapat kita ambil dari kelompok. Terima kasih dari kami per kelompok. Nah, dipersilakan juga teman-teman yang masih ingin bertanya. Ya, baik, dipersilakan. Saudara Dewi bertanya. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada kelompok kami. Berdasarkan video pembahasan yang sudah dibahas, ada beberapa pertanyaan yang kami rangkum, yaitu sebagai berikut. Pada menitnya yang ke-5:41, jelaskan pengertian reaksi redoks menurut konsep perkembangan reaksi redoks. Yang kedua, pada menit yang ke-12:48, berikan contoh senyawa yang mengandung ion poliatom selain yang terdapat dalam tabel. Dan pertanyaan yang terakhir atau pertanyaan yang ketiga, pada menit ke-12:54, dalam tata nama IUPAC berdasarkan bilangan oksidasi terdapat senyawa yang mengandung ion poliatom. Yang menjadi pertanyaan, jelaskan apa yang dimaksud dengan ion poliatom tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Dewi. Pertanyaan yang cukup kritis ya dapat kita dengar dari Saudari Dewi. Nah, untuk itu silahkan kelompok agar dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Saudari Dewi. Baik, saat ini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5 pada soal nomor 1. Jawabannya, berdasarkan pelepasan dan pengikatan oksigen, reaksi reduksi adalah reaksi pelepasan oksigen, sedangkan reaksi oksidasi adalah reaksi pengikatan oksigen. Berdasarkan perpindahan atau transfer elektron, reaksi reduksi adalah reaksi penangkapan elektron, sedangkan reaksi oksidasi adalah reaksi pelepasan elektron. Dan yang ketiga, berdasarkan konsep perubahan bilangan oksidasi. Reaksi reduksi adalah reaksi yang mengalami penurunan bilox
bilangan oksidasi, sedangkan reaksi oksidasi adalah reaksi yang mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5, yaitu berikan contoh senyawa yang mengandung ion polyatom selain yang terdapat dalam tabel. Jadi, terlebih dahulu kita ketahui bahwa senyawa polyatom ini dia terdiri dari kation monoatomik dan anion polyatomik, yaitu dengan menuliskan terlebih dahulu nama ion monoatomik lalu disusul dengan nama ion polyatomik. Jadi contohnya NaCN atau natrium cyanida, MgCO3 atau magnesium karbonat, AlPO4 atau aluminium fosfat, Na2CO3, natrium karbonat, MgCN2 2 kali, magnesium cyanida, AlCN 3 kali, aluminium cyanida, Na3PO4, natrium fosfat, Mg3PO4 2 kali, magnesium fosfat, dan aluminium 2 CO3 3 kali, aluminium karbonat. Baiklah, saat ini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5 mengenai apa yang dimaksud dengan ion polyatom. Jadi, ion polyatom adalah suatu ion yang terdiri dari satu molekul dengan atom-atom berikatan kovalen atau dari suatu kompleks logam yang dapat dianggap bertindak sebagai suatu unit tunggal dalam konteks kimia asam basa atau dalam pembentukan garam. Dalam karya-karya yang lebih tua, suatu ion polyatom dikenal sebagai suatu radikal, walaupun dalam penggunaannya sekarang istilah radikal merujuk pada radikal bebas yang merupakan jenis tak bermuatan dengan suatu elektron tak berpasangan. Contoh utama ion polyatom adalah hidroksida dan amonium. Oke, terima kasih kelompok Ayu sudah dapat menjawab pertanyaan dari saudara Dewi cukup baik. Nah, sekali lagi kami masih buka pertanyaan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Silakan. Oke, saudara Aca. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya mewakili kelompok 4. Di sini kami memiliki 3 pertanyaan. Yang pertama, pada video yang kelompok sajikan pada menit ke-7 lewat 11 detik, apa saja penerapan reaksi, reduksi, dan oksidasi dalam kehidupan sehari-hari? Yang kedua, pada menit ke-6 lewat 45 detik, jelaskan reaksi redoks yang terjadi pada reaksi pembakaran. Dan pertanyaan ketiga, pada video kelompok yang sajikan terdapat tabel. Nah, pada menit yang ke-12 lewat 5 detik. Jadi, coba kelompok berikan contoh senyawa non-logam selain yang terdapat pada tabel. Terima kasih. Ya, terima kasih juga Aca ya. Fransa, pertanyaan yang cukup kritis juga ya mengenai tabel dan segala macam. Dipersilakan kelompok dari Ayu Leti untuk menjelaskan jawabannya. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4 pada soal nomor 1, yaitu apa saja penerapan reaksi reduksi dan oksidasi dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya, yang pertama pada zat pemutih. Zat pemutih merupakan senyawa yang bisa menghilangkan warna benda seperti tekstil atau pakaian dan sejenisnya, rambut dan kertas. Penghilangan warna oleh zat pemutih terjadi karena ada reaksi oksidasi. Oksidator yang biasa digunakan dalam zat pemutih adalah natrium hipoklorit atau NaOCl dan hidrogen peroksida atau H2O2. Kedua, pada proses fotosintesis. Fotosintesis adalah proses reaksi oksidasi reduksi biologi yang terjadi secara alami. Fotosintesis merupakan proses yang kompleks. Proses ini melibatkan tumbuhan hijau, alga hijau, hingga bakteri tertentu. Organisme ini mampu menggunakan energi dalam cahaya matahari atau cahaya ultraviolet. Melalui reaksi redoks menghasilkan oksigen dan gula. Baiklah, saat ini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4 pada soal nomor 2. Jelaskan reaksi redoks yang terjadi pada reaksi pembakaran.
Jadi, contoh reaksi redoks yang paling umum dalam kehidupan sehari-hari adalah pembakaran. Dalam pembakaran, propana C3H8 di udara mengandung O2. Atom karbon teroksidasi membentuk CO2 atau karbon dioksida, sementara atom oksigen tereduksi menjadi H2O. Reaksi redoks dalam pembakaran yaitu C3H8 tambah 5O2 menjadi 3CO2 tambah 4H2O. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4 pada soal nomor 3. Berikan contoh senyawa non-logam dan non-logam selain yang terdapat pada tabel. Jadi, contoh senyawa biner non-logam dan non-logam yaitu HCl, hidrogen klorida, ClF, klorin fluorida, HBr, hidrogen bromida, IBr, iodin bromida, CO, karbon monoksida, dan CO2, karbon dioksida. Ya, baik, terima kasih jawaban yang cukup jelas dari kelompok Ayu. Ya, untuk saat ini kami masih buka pertanyaan jika masih ada. Oh, sudah tidak ada? Baiklah, terima kasih. Jadi diskusi pada hari ini saya akan tutup, dan untuk itu saya dan juga kelompok dari Ayu, kelompok berapa? 3. Kelompok 3 ya mengucapkan banyak terima kasih yang sudah menonton, dan semoga video ini dapat menjadi pembelajaran yang cukup berguna untuk teman-teman semua. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Dadah.